Halo guys, dan tentunya para netizen menguliti Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, bahkan sampai pengikutnya dikuliti habis-habisan. Dianggap oleh netizen bahwa pengikut Prabowo dan juga Jokowi ini adalah pengikut yang goblok 11-12 pola pikirnya, bahkan buta akan fakta-fakta yang ada. Kerusakan demi kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi, kebijakan yang merugikan negara dan juga menyengsarakan rakyat, tetapi masih disanjung-sanjung. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar netizen ini, dan silahkan sahabat-sahabat simak. Bongkar-bongkar yuk tentang kabinetnya Prabowo sama seorang Prabowo. Ini pendukungnya Prabowo kan sama dengan pendukungnya Jokowi kan sama-sama tidak punya otak ya. Gini loh, dia kan teriak-teriak nih, Prabowo hebat, suka balas budi. Bagaimana negara ini dipimpin sama presidennya yang suka balas budi? Negara ini akan hancur. Karena orang yang akan dibalas belum tentu itu orang bersih. Contoh, salah satu calon menterinya Prabowo mempunyai judi online. Hah? Gimana? Ada satu lagi pengedar. Gimana? Hah? Bagaimana negara ini akan aman, akan damai, akan terbebas dari perjudian, terbebas dari ini, dari narkoba. Kalau presidennya mementingkan balas budi. Balas budinya apa? Hah? Waktu kemarin 2024 itu, dana yang dipakai 303. Hah? Artinya balas budi dijadiin menteri. Terus gimana? Ya begitu. Dan menteri-menterinya lagi gemuk banget. Orang-orang yang tidak berkualitas semuanya, seperti Gus Miftah, Raffi Ahmad, semuanya. Gimana? Hah? Lo tau gak menteri-menteri itu dibayar sama apa? Sama uang kita. Betul. Mereka tidak ada kerjaan, ongkak-ongkak kaki menjabat menjadi menteri. Kita sengsara dijadiin gembel, harus bayar pajak, semua serba naik, semua naik. Lu pikir barang kebutuhan naik itu kita tidak bayar pajak? Dengan pajak naik, kebutuhan pokok kita naik. Ngerti nggak ini pendukungnya? Tapi menurut aku sih pendukungnya Prabowo dan pendukungnya Jokowi kan 11-12 nggak punya otak. Nggak mungkin ngerti itu. Nanti nyalain ini. Contoh ya. Orang-orang pendukungnya Prabowo sama pendukungnya Jokowi membenci kepolisian. Tapi mereka nggak paham sistem kepolisian itu di bawah kepemimpinan siapa? Presiden. Nggak ngerti di situ. Makanya mereka itu nggak punya otak. Salah waras. Udah nggak usah percaya berita bahwa Pak Jokowi mau jadi watim presnya Pak Prabowo. Orang tanggal 20 Oktober dia mau pulang ke Solo kok. Iya, tanggal 20-nya pulang ke Solo. Tanggal 21-nya balik lagi. Cuan. Tumbuh besar dari remaja jadi dewasa bersama Jokowi. Jadi terima kasih Jokowi. Terima kasih Jokowi karena hutang kita nambah 6.000 triliun atau 224% dan disebutnya hutang negara. Tapi giliran jalan tol, waduk, bandara disebutnya infrastruktur Jokowi. Emang nggak mau rugi ya Pak De? Terima kasih Jokowi karena anak Bapak kita mencetak wapres termuda sepanjang sejarah dunia. Ya alias Bapak satu-satunya pemerintahan yang anaknya maju, ngubah konstitusi, intervensi yudikatif, dan ya nunjukin nepotisme telanjang. Papa. Terima kasih Jokowi karena Pak De Jokowi aksi Kamisan semakin ramai, aksi jalanan masif di mana-mana. Ya alias pelanggaran HAM nggak tuntas-tuntas, malah nambah. Aktivis banyak yang tewas dan Bapak malah memberikan bintang kepada aktor daripada pelanggar HAM. Luar biasa. Terima kasih Jokowi karena jargon revolusi mental Bapak kita sekarang betul-betul mental. Pendidikan makin mahal, UKT makin mahal, guru semakin nggak sejahtera. Ada yang bunuh diri karena nggak bisa bayar sekolah. Bahkan ada bocah yang bilang negara Eropa adalah Garut. Emang mental pendidikan kita, SDM kita ini. Terima kasih Jokowi
Karena jargon anti korupsi Bapak, sekarang KPK jadi PNS istana, KPK-nya lumpuh. Dan korupsi di 2 periode Bapak mencapai kerugian 290 triliun. Luar biasa kita ini korup. Terima kasih Jokowi karena jargon investasi yang Bapak selalu bawa, bahkan katanya kalau ada yang ganggu bakal digebuk. Sekarang 10 juta Gen Z menganggur, PHK di mana-mana, kelas menengah terancam miskin, daya beli turun, deflasi 5 bulan berturut-turut. Tepuk tangan ekonomi kita menyala. Terima kasih Pak D. Jokowi karena mengajarkan kita pemimpin yang kelihatan sederhana bisa jadi cuma gimmick. Aslinya haus kuasa bak Raja Jawa. Akhirnya beres juga Mulyono ini. Halo guys. Halo. Apa sarapan Anda pagi ini? Kalau saya, menu sarapan favorit saya adalah mie goreng. Nah, Mantap, kalau Pak Jokowi, rupanya sarapan favoritnya adalah memata-matai lawan politiknya. Sungguh spesial kan? Ya nggak heran lah kalau rakyatnya semakin tidak terurus. Rakyatnya lapar, dia nggak tahu. Rakyatnya turun kasta sosial, dia nggak tahu. Rakyatnya makin bodoh, ya dia nggak tahu. Yang mau dia tahu ya adalah dapur dari lawan politiknya. Supaya bisa dia setir semua lawan-lawan politiknya. Jadi biar semua bisa tunduk atas semua kemauan dia. Nah, tahun 2019 Undang-Undang KPK direvisi. KPK dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif di bawah Presiden. Tahun 2020 oleh Perpres 73, BIN berada di bawah Presiden langsung, bukan Menko Polhukam. Ya, statement Pak SBY ini seakan menyeratkan bahwa fungsi BIN yang seharusnya mengawasi musuh negara malah oleh Presiden yang adalah atasan langsung dipakai untuk mengawasi lawan politik. Ya itulah. Ya, inilah sebabnya setelah periode kedua tahun 2019 ini sampai sekarang Jokowi seolah memiliki kekuatan super yang luar biasa terhadap lawan-lawan politiknya maupun terhadap semua ketua umum parpol. Ya begitulah, kalau negara sudah dianggap jadi milik dia, maka lawan politik akan dianggap sebagai musuh negara. Begitulah cara dia memanipulasi para pemujanya. Salam. D-U-D-U R-I-A-N dibaca? Iwan. Hasil didikan guru bangsa nih. T-I-T-K-U-Q-S. S batu. T-Ata N-A-H. Katiana. C-I-C C-A-C-K. Kucing. J-E-J-M di Ubud. Jembut. Kalau jembut kok cepat kok ya. Kok yang lain kau baru nggak tahu kau. Memang heran aku nih. Pak, besok Bapak mau turun. Terus BLT kami gimana, Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yap, itulah berbagai komentar-komentar netizen. Saya kira cukup cerdas dan begitu peka terhadap situasi yang ada dan apa yang sudah menjadi kebobrokan Pak Jokowi atau Pak Mul semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan sebuah kebijakan yang betul-betul bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh rakyat dan janji-janjinya yang tidak tertunaikan sama sekali yang membuat namanya sangat buruk di mata sebagian besar rakyat Indonesia. Belum lagi soal cewek-ceweknya di Pilpres kemarin yang berusaha untuk memenangkan anaknya, yang berusaha untuk menghalalkan segala cara bagaimana agar anaknya bisa lolos dan bisa gol menjadi wakil presiden Pak Prabowo, dan akhirnya terwujud apa yang menjadi tujuannya selama ini, yaitu memperpanjang kekuasaannya melalui anaknya, dan kita tinggal tunggu aksi-aksi selanjutnya seperti apa dari Pak Mulyono ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.